situasi banjir yang terjadi di Padang serta pencarian korban akibat longsor yang terjadi di pesisir selatan. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Rio, bagaimana update terkini terkait dengan penanggulangan bencana dan pencarian korban banjir serta tanah longsor yang terjadi di pesisir selatan? Ya, Imron dan juga saudara, dari 5 kabupaten kota yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim, ini daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah yang terparah terdampak. Di sini ada 15 kecamatan yang terdampak banjir dan juga terjadi longsor yang menyebabkan 10 orang hilang terseret arus dan material longsor. Dari 10 orang yang hilang ini, 2 diantaranya sudah ditemukan. Kemarin terakhir pada Kamis sore, itu tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 orang korban lagi. Hingga saat ini ada 8 lagi yang masih dalam pencarian dan mungkin sesuai SOP dari SAR ini jam 8 pagi akan dilakukan lagi proses pencarian korban yang 8 korban yang masih hilang ini. Demikian Imron. Kami dari laporan Anda ada 15 kecamatan di pesisir selatan yang terdampak banjir. Sementara itu korban yang ditemukan berjumlah 2 orang dengan kondisi meninggal dunia, sementara itu 8 orang lainnya masih dalam pencarian. Kemudian bagaimana dengan kondisi terkini banjir di Kota Padang dan penanganan warga yang terdampak banjir di sana, Rio? Ya, untuk di Kota Padang sendiri saat ini dari data sebelumnya ada 10 kecamatan yang terdampak oleh banjir dengan ketinggian air beragam mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Ini pada Kamis sore, pada Jumat sore kemarin itu air sudah surut dan hanya menyisakan beberapa genangan di cekungan-cekungan jalan. Masyarakat sudah tidak ada lagi yang di pengungsian, mereka sudah kembali ke rumah masing-masing dan melakukan pembersihan rumah dari material sisa banjir. Dan untuk saat ini memang masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan makanan, mengingat semua perlengkapan mereka termasuk perlengkapan dapur untuk memasak itu tidak bisa digunakan lagi karena terendam material banjir. Dan pada tadi malam, pada Jumat malam itu kondisinya memang dapur umum belum bisa memenuhi semua kebutuhan makanan masyarakat yang terdampak banjir karena tingginya permintaan. Seperti yang terjadi di Daduk Tunggul Hitam, salah satu dapur umum yang didirikan oleh Satbrimob Polda Sumbar, itu hanya mempunyai kapasitas 500 bungkus nasi per harinya dengan hingga 700, tapi permintaan lebih sehingga banyak dari mereka warga yang terdampak itu hanya membawa pulang nasi putih dengan sambal saja. Demikian. Ya baik, hingga pagi hari ini ada sejumlah wilayah yang masih terdampak banjir di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya ada 15 kecamatan di pesisir selatan dan juga 10 kecamatan yang terdampak banjir di wilayah Padang, Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda, Rio Johannes. Selamat bertugas.